Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 28 Februari 2022, Pekan Biasa ke-8. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahi kami harapan keselamatan kekal. Semoga kami saling menaruh cinta kasih dan melayani dengan hati tulus ikhlas seturut teladan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapati Dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui juga segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu ia berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah, segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga di awal pekan yang baru ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saya akan membuka renungan ini dengan sebuah pertanyaan kecil. Dapatkah Anda hidup tanpa uang? Dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan pada hari ini, sebuah ungkapan yang cukup mengejutkan dikatakan oleh Kristus. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya yakin sekali ungkapan ini cukup membuat sebagian besar dari kita yang mendengarkannya menjadi kurang nyaman atau bahkan khawatir. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, Kristus menasihati seseorang yang rupanya ingin memperoleh kehidupan kekal dan merasa bahwa ia telah melakukan segala hal yang ia perlu lakukan, yakni dengan menaati perintah-perintah Allah. Kemudian Kristus berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga.
Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Saudara-saudari terkasih, jika kita perhatikan secara seksama, konteks perintah Allah yang diucapkan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini adalah bagaimana manusia diingatkan untuk tidak hidup dengan merugikan orang lain. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta dan lain sebagainya merupakan tindakan-tindakan yang sejatinya merugikan dan menyengsarakan orang lain. Rupanya, hal itu pun bagi Kristus belum cukup. Jualah yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Kristus mengungkapkan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal, tidak cukup kita hidup dengan tidak menyusahkan orang lain saja. Jangan sampai kita berpikir, tidak masalah saya hidup mau seperti apa, yang penting saya tidak menyusahkan dan merugikan orang lain. Yang Kristus harapkan selain kita tidak menyusahkan orang lain adalah agar kita hidup untuk memberikan kebahagiaan, memberikan kelegaan bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi sesama kita. Memberikan kebahagiaan bagi orang lain, memberikan kelegaan kepada mereka yang kesusahan merupakan tindakan cinta kasih, sehingga hal ini menjadi penting bagi kita apabila kita sungguh mau mengimani Kristus. Kemudian Yesus juga berkata, jika kamu ingin mengikuti aku, jualah semua yang kamu miliki. Ketika kita hidup bagi Kristus saja, maka Ia mau agar kita dapat atau berani melepaskan keterikatan kita dengan hal-hal yang mungkin bagi Kristus dalam konteks Injil ini, Ia secara tidak langsung mau berkata, kalau kamu benar-benar mau mengikuti aku, jangan ada hal lain yang mengikuti dirimu. Jangan ada hal lain yang mengikat dirimu. Lepaskanlah agar kamu hidup hanya untuk aku saja. Saudara-saudari, saya harus mengatakan bahwa kenyataannya perkara mengikuti Kristus bukanlah hal yang mudah. Bukanlah perkara yang selalu menggembirakan. Mengikuti Yesus berarti kita harus berani ikut bagian dalam penderitaannya, memikul salib dan menyangkal diri. Ketika kita tidak mampu menyangkal diri dan memikul salib, bukan tidak mungkin bahwa kita akan mendua hati, membiarkan diri terikat kepada hal-hal lain sehingga mengaburkan hidup iman kita kepada Kristus. Tentu, dalam konteks kehidupan yang kita jalani saat ini, kita tidak dapat mengartikan bahwa Injil ini harus kita jalankan secara harafiah. Jangan sampai kita benar-benar berpikir bahwa saya sebagai seorang Kristen tidak boleh punya harta. Atau kita malah berpikir, ya Tuhan, saya orang kaya, saya pasti tidak masuk surga. Apa yang kita miliki, harta atau apapun itu, pandanglah semua itu sebagai suatu berkat yang Tuhan berikan, sebuah rahmat yang Tuhan berikan sebagai bentuk nyata bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun tidak sampai di situ, dengan kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita melalui rahmat-Nya, kita pun patut hidup dalam kasih kepada sesama dengan menjadi penyalur rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Semoga Tuhan memberkati kita.